Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan selawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Model dan Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga, yaitu Bapak Dr. Damreh MPD dan Ibu Dr. Asria Effendi M.Pharm Evo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Arifullah Siregar, NIM 2019-9013, akan mempresentasikan tugas yang ke-9, yaitu mendesain model pembelajaran Gentry IPDM model ke dalam PJOK. Masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Desain pembelajaran model Gentry dikenal dengan singkatan IPDM, Instructional Project Development and Management. Mulai diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Castell G. Gentry. Munculnya model ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain banyak buku-buku teks tentang desain pembelajaran yang cenderung mengabaikan kekurangan hubungan antara proses-proses desain pembelajaran dengan proses-proses pendukungnya, supporting process. Banyak para ahli desain pembelajaran mendiskusikan proses-proses desain pembelajaran seperti contoh kebutuhan penilaian, desain, produksi, dan implementasi secara detail, tapi hanya sebagian kecil mendiskusikan proses-proses pendukung, dan diskusi biasanya terbatas pada satu hal yaitu manajemen. Sebagai seorang instruktur, project manager, dan konsultan Castell G. Gentry berulang-ulang mencoba mengkaitkan keterhubungan dan saling ketergantungan dua komponen dari proses, yaitu manajemen, penanganan informasi, komunikasi, perolehan, dan alokasi sumber daya. Berbagai hal tentang personil dan penggunaan dari fasilitas proyek. Menurut Gentry, seharusnya buku-buku teks tentang desain pembelajaran mengajarkan para siswa apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Faktor lain yang mendasari munculnya model Gentry yaitu adanya jumlah yang signifikan dari para siswa yang mengambil kursus pengenalan desain pembelajaran yang lengkap, tidak akan perlu mengambil kursus-kursus desain pembelajaran tambahan. Selain hal-hal di atas, Gentry juga menyampaikan bahwa hanya usaha minimal yang diperlukan dari para instruktur dan pengembang pembelajaran untuk menghubungkan proses-proses desain pembelajaran umum, proses-proses pendukung, dan teknik-teknik untuk model desain pembelajaran yang lain yang mereka mungkin sukai. Masuk kepada bab 2, yaitu pembahasan. Yang A, model Gentry IPDM model. Desain pembelajaran merupakan prinsip penerjemahan dari pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas instruksional. Smith and Dragan 1993. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa desain pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu sistem yang berisi banyak komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen tersebut harus dikembangkan dan diimplementasikan untuk kelengkapan suatu instruksional. Sistem pengembangan instruksional seringkali dipresentasikan sebagai model grafik. Beberapa tahun terakhir, sejumlah model desain pembelajaran diperkenalkan oleh beberapa ahli atau tokoh. Gentry mengatakan bahwa model desain pembelajaran adalah suatu representatif grafik tentang suatu pendekatan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan yang efektif dan efisien dari pembelajaran. Tujuan dari desain pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien dan mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran. Morrison, Ross, and Kemp 2007. Di bawah ini, desain pembelajaran model Gentry IPDM model secara skematis dapat digambarkan di bawah ini, yaitu komponen pengembangan. Komponen pengembangan terdiri dari 8 komponen, yaitu need analysis, adaptio, design, production, prototyping, installation, operation, dan evaluation.
Yang pertama itu analisis kebutuhan, need analysis. Menganalisis pembelajaran PJOK, apakah pembelajaran berjalan dengan baik. Contoh, pada materi sepak bola, apakah para siswa sudah bisa dalam melakukan passing. Yang kedua itu adopsi. Ketiga desain. 4 produksi. 5 membuat prototip. Yang keenam instalasi. Yang ketujuh operasi. Dan yang kedelapan evaluasi. Masuk yang ke poin B, yaitu komponen-komponen pendukung, supporting component. Komponen pendukung terdiri dari 5 komponen, yaitu manajemen, information handling, resource as question, dan allocation, personel dan fasilitas. 1. Manajemen. Proses mengendalikan atau mengontrol, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen mencakup menganalisis, membiayai, dan penawaran proyek, menentukan perolehan dan alokasi sumber daya, membentuk tim proyek, desain pembelajaran, memotivasi personal, menangani pertemuan para staf, menangani proyek informasi, mengkomunikasi informasi, monitoring, menyiapkan uraian kerja proyek, mengevaluasi proses dan produk proyek, mengembangkan kemungkinan rencana, dan menutup suatu proyek. Yang kedua, penanganan informasi, information handling. Proses memilih, mengumpulkan, mengorganisir, menyetorkan, mendapatkan kembali, mendistribusikan, dan menilai informasi yang diperlukan oleh satu proyek desain pembelajaran. Penanganan informasi meliputi memilih dan menentukan spesifikasi informasi, menjaga atau mengembangkan informasi, mengorganisasi informasi, memelihara informasi, menyampaikan atau mentransmisi informasi, dan menilai pengaruh dari informasi tersebut. Yang ketiga yaitu perolehan dan alokasi sumber daya, resource acquisition dan allocation. Proses ini meliputi penentuan kebutuhan sumber daya, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber dana, pendekatan sumber dana, prioritas sumber dana, strukturisasi proposal untuk sumber daya yang pasti, modifikasi proposal, alokasi sumber daya, dan menutup suatu proyek. Yang kelima yaitu personel. Proses penentuan, persyaratan susunan kepegawaian, pencarian rekrutmen personal, pelatihan pekerja, evaluasi efektivitas, dan efisiensi on the job. Memotivasi pekerja untuk mencapai standar proyek, konseling, dan teguran terhadap kerja yang memiliki perilaku yang kurang pantas, dan pemecatan personil. Yang kelima yaitu fasilitas. Proses untuk mengorganisir dan merenovasi ruang atau space untuk desain. Implementasi dan uji coba elemen-elemen instruksional. Hal ini meliputi penentuan tipe dan kondisi ruang yang dibutuhkan, faktor-faktor yang mempengaruhi ruang, penilaian fasilitas-fasilitas yang ada, spesifikasi modifikasi fasilitas, pembiayaan modifikasi fasilitas, dan implementasi modifikasi fasilitas. Berdasarkan bagan dan uraian setiap komponen dalam model Gentry di atas, dapat dianalisis bahwa model Gentry merupakan model pendekatan sistem yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu komponen pengembangan yang terdiri dari 8 komponen, yaitu analisis kebutuhan, adopsi, desain produksi, prototipe, instalasi, operasi, dan evaluasi. Dan kelompok yang kedua yaitu komponen pendukung, supporting komponen, yang terdiri dari 5 komponen, yaitu manajemen, penanganan informasi, pembiayaan, alokasi sumber daya personil, dan fasilitas. Menurut Gentry 1994, adanya perubahan pada satu komponen akan mengakibatkan perubahan pada komponen yang lain. Hubungan antara komponen pendukung dengan komponen pengembang dapat terjadi jika ada komponen komunikasi. Gentry 1994 menjelaskan model komunikasi dari Shannon and Weaver yang mencakup 5 elemen komunikasi, yaitu yang pertama, information source adalah memproduksi pesan. Yang B, transmitter yang menyandingkan pesan dalam bentuk sinyal. C, channel adalah saluran pesan.
D. Decipher adalah pihak yang menguraikan mengkonstruksikan pesan dari sinyal. E. Destination adalah di mana pesan sampai. Gentry tidak memasukkan elemen keenam dari komunikasi, yaitu noise, yang merupakan segala macam gangguan yang mempengaruhi pesan sehingga menyebabkan sinyal yang berbeda dari yang dikirimkan. Sifatnya disfungsional. Proses komunikasi dalam proyek pengembangan instruksional dapat berlangsung secara efektif jika dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengirim dan penerima informasi. Yang kedua, memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi baik yang positif maupun negatif. Yang ketiga, menentukan makna atau arti pesan yang dikomunikasikan. Yang keempat, adanya feedback pada komunikasi individual. Yang kelima, menetapkan kebijakan dan aturan komunikasi dengan individu atau kelompok, internal dan eksternal dari proyek tersebut. Yang keenam, formalisasi prosedur untuk sistem komunikasi. Sistem komunikasi pada proyek desain pembelajaran merupakan satu hal yang sangat penting, karena komunikasi memiliki arti sentral di mana manajemen mengontrol aktivitas-aktivitas suatu proyek. Menurut Severin dan Tankard 1988, jaringan komunikasi harus dipertahankan dan dipelihara jika suatu kelompok ingin tetap berfungsi. Komunikasi dalam desain pembelajaran model Gentry memegang peranan yang penting karena akan menjembatani komponen pengembangan dan komponen pendukung. Masing-masing komponen mempengaruhi komponen yang lainnya. Masing-masing komponen di dalam IPDM sengaja mempunyai satu bentuk melingkar. Hal ini menekankan bahwa model ini bukan linier. Tanda panah antara komponen-komponen mempresentasikan bagaimana masing-masing komponen berbagi informasi dengan satu sama lain dan dalam mengirimkan dan menerima informasi. Masuk ke poin berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan desain pembelajaran model Gentry. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Christian Fowler 1996 dan kajian pustaka model Gentry memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain. Yang pertama itu kelebihan merupakan model desain pembelajaran yang efisien dan komprehensif, dapat digunakan untuk pengembangan sistem, fleksibel karena bisa dimulai dari komponen yang mana saja, dapat diterapkan di kelas, kursus, pelatihan, maupun organisasi ataupun perusahaan. Dan masuk kepada kekurangan, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada komponen pendukung. Jika salah satu komponen dalam sistem mengalami hambatan akan mempengaruhi komponen lain dan hasil secara keseluruhan. Aplikasi model ini cukup berat karena banyak mengandung komponen. Masuk kepada bab 3, yaitu kesimpulan. Yang pertama, desain pembelajaran model Gentry yang dikenal dengan Instructional Project Development Management IPDM merupakan salah satu desain pembelajaran model pendekatan sistem. Yang kedua, model Gentry terdiri dari dua kelompok atau komponen utama, yaitu komponen pengembangan development komponen dan komponen pendukung supporting komponen yang dihubungkan oleh komunikasi. Yang ketiga yaitu development komponen terdiri dari 8 komponen, yaitu need analysis, adoption, design, production, prototyping, installation, operation, dan evaluation. Sedangkan supporting komponen terdiri dari 5 komponen, yaitu manajemen informasi, manajemen information handling, resource acquisition, and allocation, personel dan fasilitas. Yang keempat yaitu keberhasilan komponen pengembangan sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung dan juga komponen pendukung dipengaruhi oleh komponen pengembangan. Yang kelima yaitu sebagai suatu model desain pembelajaran, model Gentry sama halnya dengan model-model yang lain, memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung dari situasi dan kondisi implementasi model tersebut. B. Saran. Implementasi desain pembelajaran model Gentry memerlukan dukungan berbagai faktor.
Oleh karena itu, jika model ini akan diterapkan dukungan dana, pengambilan kebijakan, kualitas sumber daya material, dan manusia, pengusaha informasi mutlak diperlukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.